lagi bersama saya Ulantar Fransya. Kita akan membahas jawaban eh, ujian kompetensi komputer 2022 ya teman-teman. Saya itu memilih reservasi hotel. Jadi nanti teman-teman untuk shortcutnya itu teman-teman bisa download di deskripsi. Nah, untuk shortcutnya sendiri itu emang banyak bug, masih ada bug di sana. Cuman teman-teman tidak usah khawatir. Itu semua adalah sudah jawaban ujian kompetensi komputer. Jadi kalau misalnya masih ada bug itu nggak masalah untuk penilaian teman-teman, karena yang dinilai sama panitia adalah login, CRUD, lalu habis itu penambahan username atau password yang tadi login, lalu ada yang namanya ngeprint pemesanan berbentuk PDF itu ada. Emang masih agak sedikit bug di daerah situ, tapi nggak masalah. Untuk teman-teman kita langsung lanjutkan saja. Yang kita butuhkan adalah XMPP dan Sublime ya teman-teman. Sublime yang sudah ada shortcutnya yang dari saya. Nah, teman-teman tinggal mengaktifkan MySQL dan Apache. Nah, teman-teman masuk ke localhost. Ketika teman-teman sudah masuk ke localhost, teman-teman klik php-myadmin. Kita akan belajar database dulu. Kita akan belajar database dulu ya teman-teman. Masuk ke php-myadmin. Nah, di php-myadmin teman-teman buat database. Misalnya teman-teman buat database latihan 1. Nah, di latihan 1 ini jangan latihan 1 deh teman-teman. Istiqomah 1. Nah, di database ini dengan nama Istiqomah 1, teman-teman klik create. Nah, di source code saya itu udah ada database-nya. Jadi teman-teman tinggal klik import, cari database saya yang formatnya SQL, .SQL ya teman-teman. Terus teman-teman klik choose file, lalu teman-teman klik latihan 2 atau klik latihan 2, lalu teman-teman cari database. Nah, database-nya itu ada di sini, .SQL ya. Nah, itu langsung di enter atau klik open saja. Klik open. Nah, jika sudah ada nama di sini .SQL, teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah. Nama file dengan nama database-nya itu berbeda, itu nggak masalah. Soalnya teman-teman tadi agak sedikit terpotong karena tadi ada chat. Gak masalah teman-teman, ini file dengan nama database berbeda itu gak masalah gitu tuh, karena gak mempengaruhi apapun gitu tuh. Lalu teman-teman scroll ke bawah, lalu klik go. Nah, kita tunggu saja. Oke, nanti videonya akan saya cut ya teman-teman sambil menunggu. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil, teman-teman di sini dapat ketemu di sini checklist. Sorry teman-teman, sorry. Klik. Jadi teman-teman di sini akan checklist import has been successful. Jadi teman-teman import database sudah berhasil, dan di sini teman-teman bisa lihat. Nah, lalu teman-teman langsung masuk ke kode yang namanya connection ya teman-teman. Karena tadi nama database-nya saya latihan 1, jadi untuk DB name-nya kita tulis latihan, karena tadi nama database-nya itu kita Istiqomah 1, jadi kita ganti Istiqomah 1.
Dan untuk penulisan gede kecilnya kita perhatikan lagi istiqomah satu dan itu enggak gede. Nah, saya jelaskan ya teman-teman. DB versinya adalah kita memakai uh, host atau database apa gitu jenisnya. Database banyak, ada flash, ada memakai localhost, ada langsung ke hosting, itu berbeda-beda jenisnya. Untuk DB usernya kita root masih default. Nah, passwordnya kita kosongkan karena belum ada password. Nama database-nya yang tadi yang ada di localhost. Nah, lalu di sini linknya itu adalah MySQL Connect. Jadi ketika mereka mau masuk ke daerah kode-kode ini, mereka harus login dulu. Jadi ketika mereka misalnya mau ke insert tarif kamar misalnya, mereka akan terpental gitu. Mereka akan terpental login gitu. Karena di sini kita sudah cantumkan link DBOS, link MySQL Connect. Nah, habis itu di sini kita membuat yang namanya jika koneksi gagal. Jika koneksi antara database dengan kode gagal, dia akan berkata koneksi dengan database gagal. Nah, if itu jika, ingat teman-teman, if itu jika. Kalau dia itu kayak browser, jadi kayak misalnya apa namanya yang berbentuk JavaScript lah, di itu yang berbentuk JavaScript yang ada di dalam codingannya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tambahkan MySQL connect error. Jadi ketika MySQL itu connect dan terjadi error, dia akan berkata seperti ini. Mungkin untuk tutorial database seperti itu saja. Di video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang source code yang ini, dan teman-teman bisa melihatnya langsung. Dan mungkin ini saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.